Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar Pilpres 2019. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara meretas situs KPU dan juga penjelasan tentang celah keamanan tersebut dan apakah berpengaruh terhadap hasil pemilu 2019 ini. Akan saya ulas secara lengkap dan menyeluruh. Buat yang menonton video ini, saya sarankan agar menonton sampai habis dan tanpa skip. Karena jika kalian menonton setengah-setengah, ditakutkan akan jadi salah paham yang akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat banyak. Oke, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, situs KPU memang pernah berhasil diretas dan juga di-deface oleh beberapa hacker tanah air beberapa tahun yang lalu. Lalu muncullah banyak pertanyaan di masyarakat luas. Apakah situs KPU cukup aman dari aksi hacking? Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Dan bagaimana dengan data dan hasil pemilu nantinya? Banyak masyarakat yang khawatir jika pemilu akan diganggu oleh aksi hacking. Ditambah lagi dengan pengakuan KPU yang menerima banyak serangan cyber setiap harinya. Meski KPU menyatakan sanggup dan menjamin bahwa gangguan cyber tidak akan mempengaruhi hasil pemilu kali ini, tetap saja masyarakat tak langsung percaya. Mereka masih ragu dan takut hasil pemilu nanti akan diubah dan dikendalikan oleh hacker yang akan menguntungkan salah satu pihak saja. Lantas seberapa kuat sistem keamanan situs KPU? Apakah mungkin untuk meretas KPU? Jawabannya 100% sangat mungkin. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar internet dunia seperti Google, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak perusahaan tersebut, mereka masih punya banyak celah keamanan yang masih bisa disusupi oleh hacker. Meski mereka telah mempekerjakan para pakar profesional, dan itu masih belum cukup. Itulah kenapa para perusahaan internet dunia menggelontorkan ratusan ribu hingga jutaan dolar untuk membayar para bug hunter setiap tahunnya, supaya sistem mereka benar-benar aman dari aksi hacking. Lantas bagaimana dengan KPU? Berikut adalah beberapa contoh umum kelemahan situs KPU. 1. Meretas salah satu akun saja dari salah satu petugas KPU yang ada di 6.995 kecamatan di seluruh Indonesia, karena memang hampir semua petugas KPU punya akses ke situs KPU pusat, karena memang mereka bertugas menginput data ke KPU pusat. Dengan meretas satu akun saja, kita sudah bisa memasuk ke situs KPU pusat dan bisa saja mengubah atau merusak data yang ada. Kedua, DDoS attack, Denial of Service attack, adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai ke komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. 3. Deface. Teknik deface tentu sudah tak asing lagi terdengar, dan tidak perlu lagi saya jelaskan lebih banyak tentang teknik yang satu ini, karena juga ada banyak cara yang bisa digunakan untuk melakukan deface, dan hasilnya pun hampir sama. Sang peretas bisa masuk ke situs KPU, bisa juga mengambil atau hanya merubah data tampilan situs saja, seperti yang sering dilakukan oleh para defacer. Tujuannya biasanya hanya untuk membuat heboh dan mencari sensasi semata. 4. Metode peretasan yang melalui sistem host dan provider. Metode ini memang rumit dan cara seperti ini umum dikuasai oleh para hacker profesional. Mereka memanfaatkan celah keamanan dari provider atau host yang digunakan. Metode ini memang tidak saya jabarkan secara keseluruhan karena ditakutkan akan disalahgunakan nantinya, yang pada akhirnya mengganggu pesta demokrasi di Indonesia. Lanjut ke cara yang kelima, phishing. Metode ini memang terdengar sepele, tapi jangan salah, melalui metode ini para peretas juga bisa membuat web phishing dan menyebarnya ke seluruh email petugas KPU di tanah air. Mustahil bila dari ribuan anggota KPU tidak ada yang terjaring sama metode yang satu ini. Triknya mudah, beda muara beda ikan beda umpan. Simple bukan? Dari beberapa cara di atas itu hanya sebagian kecil cara saja, dan masih banyak lagi cara-cara lain yang bisa digunakan untuk meretas situs-situs tersebut. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut.
Saya sebenarnya juga bukan pegawai KPU, melainkan hanya orang biasa yang tidak begitu paham soal database KPU. Tapi untuk mereka yang pernah bekerja di IT maupun manajemen administrasi skala besar, pasti paham bagaimana sebuah database besar bekerja. Yang namanya database besar yang diakses oleh ribuan user atau pengguna tentu memiliki kesamaan antara satu dan lainnya. Ada proses entry data, ada proses update data, dan proses verifikasi data, dan ada proses backup dan restore data di samping kontrol keamanan berjenjang. Sebuah perjalanan panjang database pemilu itu memerlukan waktu berbulan-bulan hingga tahunan, mulai dari pengendalian data pemilih, update data pemilih, dan verifikasi data pemilih. Proses ini tentu saja berjenjang secara manual di setiap KPUD-nya, dan ini sudah berjalan mungkin lebih dari 1 tahun. Proses ini menghasilkan angka DPT, angka golput, dan lainnya, dan proses ini mengalami update, pemutakhiran, atau perubahan berkala, sehingga data ini juga selalu di-backup baik secara hard copy maupun berupa data file. Backup data ini dilakukan KPU pusat dan KPU daerah sehingga bisa saling mengontrol satu sama lain. Sehingga kalau ada orang yang iseng merubah data pemilu pada saat seminggu sebelum pencoblosan, tentu saja sangat mudah diketahui oleh petugas KPU. Begitu ada perubahan satu entry data, maka entry data yang lain menjadi tidak sinkron. Sistem database langsung otomatis mengirim warning ke otoritas tertinggi dari admin KPU. Betul bahwa dalam beberapa saat sebuah database bisa saja diubah oleh seorang penyusup, baik seorang office boy maupun seorang hacker. Tapi itu hanya berlangsung sebentar atau sesaat saja, pasti ketahuan, karena pada saat yang bersamaan puluhan hingga ratusan petugas KPU sebenarnya juga sedang mengerjakan database yang sama. Jadi siapapun yang ingin merubah data pemilih harus dilakukan bukan dengan sekali login ke database, melainkan harus melakukan login puluhan kali hingga ratusan kali sehingga perubahan dapat dilakukan dengan proses perlahan dan menyeluruh. Hal ini juga harus dilakukan sejak jauh-jauh hari beberapa bulan sebelum hari pencoblosan, agar sistem keamanan tidak mendeteksi perubahan yang signifikan. Begitu juga dengan data logistik pemilu, tidak semudah itu merubah datanya. Untuk merubah data logistik tentu butuh berkali-kali melakukan login dan melakukan perubahan berbagai data sekaligus dan bertahap, bukan sekedar merubah 1 atau 2 angka saja. Dan jika seandainya ada upaya DDoS attack yang berhasil melumpuhkan situs KPU pada saat pemilu berlangsung, dan itu sama sekali tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu tersebut, dikarenakan lumpuhnya situs KPU tidak akan mendapat mempengaruhi atau merubah satu suara pun. Hanya saja jika KPU lumpuh, masyarakat tidak dapat memantau langsung hasil hitungan suara dikarenakan lumpuhnya situs KPU. Dan sejauh ini pihak KPU dinilai cukup baik dalam menangkis serangan-serangan cyber yang targetkan terhadap KPU. Dan saya harap para peretas dari Indonesia untuk tidak ikut menyerang situs KPU. Alangkah baiknya kalian ikut ambil dalam menjaga dan melindungi situs KPU dari serangan cyber negara luar yang semakin hari semakin meningkat. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lewatkan tutorial update hacking lainnya.